terang sinar mentari, mengajarkan ilmu penuh kasih sayang. Guru dan murid bersama berbakti, membangun bangsa penuh harapan. Pendidikan yang berpihak pada murid, memberi ruang untuk tumbuh dan berkreasi. Dengan hati kami siap belajar, meraih masa depan yang gemilang. Bahasa Melayu pengikat budaya, dalam setiap kata ada cinta dan asa. Murid dan guru bersama berlangkah, menggapai cita dengan penuh semangat. Pendidikan yang berpihak pada murid, memberi ruang untuk tumbuh dan berkreasi. Dengan hati kami siap belajar, meraih masa depan yang gemilang. Di sini kita belajar bersama, menghargai setiap suara dan rasa, kreativitas dan kebebasan menjadi landasan kita melangkah. Pendidikan yang berpihak pada murid, memberi ruang untuk tumbuh dan berkreasi. Dengan hati kami siap belajar, meraih masa depan yang gemilang. Di tanah Melayu terang sinar mentari, mengajarkan ilmu penuh kasih sayang. Pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Lucky Manita. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok proyek pesawat Heart yang akan membahas tentang bagaimana sih cara kerjanya. Teman-teman semua kan di sini tadi sebelum kami masuk sini udah bertanya bagaimana sih air ini bisa jalan ke sini. Nah, sebelum itu teman-teman, pesawat Heart itu apa sih? Pesawat Heart itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan hidrostatis zat cair seperti air di dalam bejana nih, seperti air dalam sini. Nah, untuk cara kerjanya itu bagaimana teman-teman? Untuk cara kerjanya, teman-teman itu cukup taruh ini yang namanya corong di dalam air ini, ditekan. Nah, air ini kan berjalan nih teman-teman nih, seperti itu. Air ini akan berjalan naik ke atas. Jadi, ya, semakin dalam tekanannya, gimana kondisi airnya? Semakin naik Bu. Nah teman-teman, kalau untuk membuat proyek ini yang dibutuhkan adalah pertama kardus, yang kedua adalah kabel tis. Nah yang ketiga adalah selang. Baru teman-teman juga membutuhkan ember. Embernya ini digunakan untuk mengisi air. Nah jangan lupakan corong yang kecil, bisa teman-teman pakai yang sedang, yang besar. Nah tergantung teman-teman mau milih yang mana. Dan juga jangan lupa ada balonnya untuk menekan nanti biar zat cair ini naik ke atas. Nah ada juga meteran yang kami gunakan. Seperti itu teman-teman.
membuatnya itu cukup teman-teman pastinya siapkan yang pertama adalah kardus. Nah, kardusnya disiapkan teman-teman dulu, baru setelah kardus sudah ada, teman-teman golongkan dulu. Nih, ini teman-teman golongkan. Di mana kabel itu mau teman-teman taruh, disitulah teman-teman bolongkan. Sudah teman-teman bolongkan, teman-teman taruh yang namanya selang ini. Nah, selang ini teman-teman bentuk terserah. Misalnya teman-teman mau bentuk U, bentuk P, terserah. Nah, nih kalau kami sini bentuknya bentuk U seperti ini. Jadi biar dia nampak nih airnya naik atau tidak. Nah, sudah teman-teman bentuk, habis itu teman-teman taruh kabel tisnya di lubang-lubang tersebut yang sudah tadi digolongkan. Nah, sudah jangan ya agar tidak terlepas teman-teman kabel tis ini digunakan supaya si selang ini nggak lepas seperti itu. Sudah selang tadi, teman-teman jangan lupakan corong ini kita pasangkan ke dalam pipa selang teman-teman. Nah, ke dalam selang biasanya itu kalau misalnya yang besar berarti kalau misalnya corongnya yang besar berarti selangnya juga harus yang besar. Tapi karena kami gunakan corong yang kecil di sini, jadi kami menggunakan selang yang kecil juga. Nah, caranya nih kenapa bisa Ini tergantung tergantung corongnya bikin yang besar atau yang kecil. betul. Jadi tergantung corongnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai corong yang besar tapi pipanya selangnya yang kecil, nanti nggak akan masuk. Karena kami sudah mencoba kemarin itu kami salah beli corong teman-teman. Jadi pipa si selangnya ini kendor dalamnya situ. Jadi kalau misalnya kecil, nih, jadi dia ditaruh di sini itu pakai lem, baru ditaruh ada kabel tisnya buat penahan biar nggak copot-copot seperti itu. Barulah kita taruh di sini ininya balonnya. Baru balonnya kan biar nggak lepas-lepas, jadi kami gunakan lem biar dia nggak lepas seperti itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman dari pembahasan kami, dari materi yang saya jelaskan, teman-teman ada yang ingin bertanya, misalnya kurang jelas. Silakan masing-masing kelompok mengajukan pertanyaan kelompok satu. Ini konsepnya menarik ya. Ya, oke. Saya ingin bertanya, kenapa corong menggunakan balon? Kenapa corong menggunakan balon? Oh, berarti kan jadi teman-teman sebenarnya ini fungsinya tuh sebenarnya buat apa gitu ya kan? Sebenarnya itu pertanyaannya. Nah, fungsinya itu ini biar bisa menekan. Nih, teman-teman buat yang belum nengok nih, tadi belum jelas misalnya nih. Teman-teman perhatikan air yang di sini. Ketika ini dimasukkan ke dalam, teman-teman perhatikan air sini. Pasti dia akan naik nih. Ya kan? Karena adanya tadi tekanan teman-teman dari dalam sini. Jadi bisa menekan zat cairan. Semakin dalam tekanan yang ada di sini, maka semakin naik juga air yang ada di dalam selang yang di sini, teman-teman. Sudah paham? Oke, lanjut dua pertanyaan. Masih ada 5 menit lagi. Kita 5 menit. Ya, kelompok ketiga boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan prinsip dari pesawat healthy. Jelaskan prinsip dari pesawat healthy. Cara kerjanya ya, cara kerja. Ya, prinsip sama cara kerja. Cara kerjanya seperti yang sudah kami jelaskan tadi, kami ulang kembali. Cara kerjanya teman-teman, itu teman-teman cukup taruhkan corong tersebut ke dalam air. Makanya butuh tadi air ini dan bak ini ya, kita ya bak ya teman-teman. Nah, agar air yang di dalam sini bisa naik. Cara kerja seperti ini. Teman-teman tekan corong ini, teman-teman tekan seperti ini, maka air itu akan naik ke atas. Semakin teman-teman dalam taruh corongnya, maka semakin naik juga si air ini. Seperti itu. Ya. Terima kasih, beri tepuk tangan. Terakhir Pak Faisal, satu pertanyaan.
Sandra Angelina Putri. Perkenalkan nama saya Ojal Kurnia. Perkenalkan nama saya Naren Pasya Putra. Kenalkan nama saya Muhammad Fatih. Iya. Kenalkan nama saya Aldi. Saya Raji. Kami di sini akan menjelaskan apa itu dongkrak hidrolik. Nah, sebelum itu apa saja alat dan bahan yang kami butuhkan untuk membuat dongkrak hidrolik ini? Yang pertama itu ada stick, terus yang kedua ada soltik, selang, terus sama lem tembak, sama panci, sama mobil mainan. Nah, dongkrak hidrolik adalah alat yang digunakan untuk mengangkat beban berat dengan memanfaatkan cairan khusus. Dongkrak hidrolik berfungsi juga untuk mengangkat benda berat seperti mobil atau mesin dengan menggunakan tekanan hidrolik. Nah, cara kerja dongkrak hidrolik sangat memanfaatkan prinsip hukum Pascal, di mana tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di dalam suatu wadah akan diteruskan ke segala arah dan sama besarnya. Dan ketika apabila setikan ditekan, maka cairan akan mengalir dan mengikuti selang.